Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini Ustazah akan melanjutkan faedah dari hadis ke-19. Faedah dari hadis ke-19 yang di pekan lalu belum sempat semuanya disampaikan. Faedahnya kita ulang dari awal aja ya. Kita lanjut aja. Kemarin sampai nomor yang kedua, berarti sekarang yang ketiga. Faedah yang ketiga dari hadis ke-19 ialah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Artinya, amalan menjaga hak Allah dibalas pula dengan penjagaan dari Allah. Artinya amalan menjaga hak Allah dan dibalas pula dengan penjagaan dari Allah. Jadi setiap amal setiap amal perbuatan yang kita kerjakan itu balasannya pasti sesuai. Jadi balasan dari suatu amalan itu akan sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Min jinsil amal. Kemudian yang keempat, faedah dari hadis ke-19 yang keempat ialah hamba hendaklah mengkhususkan ibadah atau isti'anah hanya kepada Allah. Jadi kita sebagai hamba dituntut untuk mengkhususkan ibadah atau isti'anah. Isti'anah ialah meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba dituntut untuk mengkhususkan ibadah dan isti'anah. Isti'anah artinya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian yang kelima, hadis ini mengajarkan bagaimana
sikap kita dalam mengimani takdir. Hadis ini mengajarkan bagaimana sikap kita dalam mengimani takdir. Yakni takdir baik maupun takdir buruk. Kemudian yang keenam, hamba atau makhluk tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat kecuali manfaat dan mudarat tadi ditetapkan oleh Allah. Jadi seorang hamba tidak dapat mendatangkan mudarat maupun manfaat kecuali apabila manfaat dan mudarat tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana ya bilangnya? Hamba atau makhluk tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat kecuali manfaat dan mudarat tadi ditetapkan oleh Allah. Ada juga dia yang secara kebetulan kita pikir kalau mudarat dan manfaat itu berasal dari manusia tersebut, berasal dari hamba atau makhluk, karena terjadi secara kebetulan gitu. Padahal hal tersebut itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesannya seolah-olah makhluk atau hamba tadi yang memberikan manfaat atau mudarat. Akan tetapi sesungguhnya itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi terjadi secara kebetulan. Kemudian yang ketujuh, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Jadi apa yang telah Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedelapan, akibat dari sabar adalah datang kemenangan. Jadi apabila kita bersabar, apabila kita termasuk orang-orang yang bersabar, maka kemenangan akan datang kepada kita. Jadi buah dari sabar adalah kemenangan. Kemudian yang kesembilan, di balik kesulitan ada kelapangan dan kemudahan. Di balik kesulitan ada kelapangan serta kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wa annal faraja ma'al karbi, kelapangan itu ada bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian yang ke-10, hadis ini menunjukkan bagaimanakah tawadu atau rendah diri Rasulullah SAW karena mau bergaul dengan anak muda. Juga hadis ini menunjukkan sikap baik beliau pada Ibnu Abbas yang masih muda. Contohnya itu yang terkutip di dalam hadisnya, pada saat itu Ibnu Abbas berada di belakang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu." Nah, dari potongan hadis itu terbukti bahwasannya Nabi Muhammad SAW memiliki sikap rendah hati, tawadu, karena beliau mau bergaul dengan anak muda. Contohnya Ibnu Abbas. Kemudian yang ke-11, yang disampaikan adalah suatu yang penting, karenanya di awal hadis disebutkan kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu."
Jadi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang penting. Karena di awal kalimat Rasul telah mengatakan sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Berarti itu sesuatu yang penting karena Rasul ajarkan kepada Ibnu Abbas. Baiklah, mungkin itu saja faedah dari hadis ke-19. Kemudian kita akan lanjut hadis ke-20. Hadisnya pendek ini. Oh iya, Ustazah juga belum ngasih remedial. Jadi di kelas 9B itu ada beberapa yang remedial. Ustazah lupa berapa orang. Tapi Ustazah tunggu ya. Pastinya Antuna tahu kan siapa apakah Antuna remed atau enggak. Nilai remed di bawah nilai tulisnya di bawah 70 itu remedial. Tapi kalau misalkan pas-pasan 70 enggak apa-apa. Jadi bagian nilai tulisnya di bawah 70 itu harap segera mengerjakan remedialnya. Remedialnya itu hafal hadis ke 9 enggak. Oh gini. Antuna hafalkan hadis dari 1 sampai ke 18. Nah, nanti dari hadis itu akan Ustazah ambil satu hadis yang akan Ustazah suruh, misalkan kayak yang ujian praktek kemarin. Tapi kan kemarin itu cuma dari 1 sampai 9. Nanti Ustazah pilih 1, Antuna baca yang mana. Nah, kalau ini dari hadis 1 sampai ke 18 enggak usah pakai arti. Nggak usah pakai artinya, jadi hadisnya aja, nggak usah pakai arti dari hadis 1 sampai ke 18. Nanti nyetornya gimana ya? Nanti Ustazah kabarin gimana cara nyetornya. Intinya hafal dulu hadis ke 1 sampai ke 18. Hadisnya aja, nggak usah pakai arti. Bagi yang remed, bagi yang nilai tulisnya di bawah 70. Tapi kalau misalkan pas-pasan 70 nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke hadis ke hadis 20. Ke hadis ke-20. Kita baca dulu hadis ke-20. Fadilatul haya. An Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin Al-Ansariyil Badriyyi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kita baca lagi hadis ke-20. An Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin Al-Ansari, perhatikan panjang pendeknya, Al-Badriyyi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Kita baca sekali lagi, kita baca terakhir kalinya. An Abi Mas'udin An Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Kita baca artinya. An Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala An Abi Mas'udin dari Abu Mas'ud Uqbata bin Amrin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala ia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna mimma adrakan nasu sesungguhnya di antara perkataan Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia ialah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu idza lam tastahi jika engkau tidak malu fasna ma syi'ta maka berbuatlah ma syi'ta sesukamu.
Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Kita ulang sekali lagi. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud, Uqbah bani Amrin, Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi si Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia, oleh segenap manusia, anas, ialah idza lam tastahi fasna' ma syi'ti. Apabila Apabila kalian tidak malu, jika engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Apabila kalian tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Oke, kita akan membacakan faedah dari hadis ke-20. Yang pertama, faedahnya yang pertama ialah sifat malu adalah warisan para nabi terdahulu. Memiliki sifat malu adalah warisan para nabi terdahulu. Sifat malu merupakan warisan para nabi terdahulu. Kemudian yang kedua, ada pelajaran penting yang patut dipahami. Syariat sebelum Islam atau syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu ada 3. Jadi faedah yang kedua, di dalam hadis ini ada pelajaran penting yang patut kita pahami, yaitu syariat sebelum Islam atau syariat yang dibawa Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu ada 3. Dibagi menjadi 3. Jadi syariat sebelum Islam atau syariat yang dibawa oleh Nabi tapi sebelum Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ajaran yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini sahih dan diterima. Syariat yang pertama yaitu ajaran yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini sahih dan diterima. Jadi syariat sebelum Islam itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada 3. Yang pertama, ajaran yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini sahih dan diterima. Kemudian yang kedua, ajaran yang dibatalkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini ditolak, batil dan tertolak. Ajaran yang dibatalkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini batil dan tertolak. Kemudian yang ketiga, ajaran yang tidak diketahui dibenarkan atau disalahkan oleh syariat Islam. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita ialah tawakuf, yakni berdiam diri, tidak berkomentar apa-apa. Namun apabila perkataan semacam ini ingin disampaikan kepada manusia dalam rangka sebagai nasihat dan semacamnya, maka hal ini tidaklah mengapa,
dengan syarat tidak dianggap bahwa perkataan itu mutlak benar. Jadi ajaran yang pertama itu yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka hal ini diterima, sahih dan diterima. Kemudian syariat yang dibatalkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini batil dan tertolak. Kemudian yang ketiga itu tidak diketahui benar atau salah oleh syariat Islam, maka sikap kita itu harus tawakuf, diam aja, berdiam diri dan gak komentar apa-apa. Tapi kalau kita mau menyampaikan kepada manusia dalam rangka sebagai nasihat atau semacamnya, nggak apa-apa, akan tetapi syaratnya tidak dianggap bahwa perkataan ini mutlak benar. Jadi kalau kita mau menyampaikan kepada manusia tentang ajaran ini yang tidak diketahui benar atau salahnya oleh syariat Islam, nggak apa-apa, akan tetapi dengan syarat tidak dianggap bahwa perkataan itu mutlak benar. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sebenarnya masih banyak faedahnya, cuman akan kita lanjutkan di pekan depan, insyaallah. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menjawab Ustazah. Jangan lupa yang belum remedial, belum semua remedial. Yang remedial segera hafal hadis 1 sampai 18. Hadisnya aja enggak usah pakai arti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.